wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, siap. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Kabar baik, sehat. Terima kasih buat teman-teman yang hadir malam hari ini. Saya cukup merasakan energinya malam ini, energi yang luar biasa, energi yang positif, energi yang sangat terasa bagi saya. Malam ini adalah semuanya pada semangat untuk mendengarkan sharing-sharing dari beberapa teman-teman, hasil dari testimoni pembelajaran selama ini kita pelajari. Saya rasakan energinya besar ini saat ini. Dan teman-teman, ada yang sudah sampai tingkat 6 ya? Bibirnya di sana, bibirnya. Ada. Bibirnya di sana, bibirnya. Boleh di-mute nggak tuh ya? Mbak Linda yang punya Coach Sari boleh di-mute dulu nggak ya? Siapa lagi yang bersuara nih? Punya Bu Makamah tuh siapa itu yang belum di-mute? Oke. Saya lanjut ya. Ya, udah tenang ya. Bu, Pak Indra, tolong di-mute dulu. Oke, ya. Baik, kita kembali lagi. Alhamdulillah, saya merasakan energinya malam ini luar biasa. Terasa bagi saya semangat, ada energi yang terpancar, terasa bagi saya malam ini dengan kehadiran teman-teman. Ini menunjukkan bahwasanya teman-teman memang memancarkan energi positif untuk hadir di dalam ruangan ini. Saya tidak tahu nih teman-teman, di antara teman-teman sudah ada yang sampai tingkat 5 ya, tingkat 5 atau tingkat 6 gitu ya? Tingkat 6, Pak. Mau tingkat 7. Malah tingkat 6 ya? Malah tingkat 6. Oke. Nah, jadi teman-teman, seyogianya apa yang sudah dipelajari itu dipraktekin, teman-teman. Alhamdulillahnya, memang sih kayaknya kesannya terlalu terburu-buru ya, dari tingkat 1 ke tingkat 2, belum lagi sempat lagi 21 hari udah tingkat 3 lagi ya. Tapi ya sambil beriring berjalan, kita bisa mempelajari semua pembelajarannya itu secara perlahan-lahan, dari tingkat 1 ya, self healing, meditasi, kundalini, terus yang kedua dan ketiga. Saya aja baru tingkat 4 ya, Bu Linda ya. Iya, betul, Coach. Tingkat 4 saya. Mau ke tingkat 5. Mau ke tingkat 5 ya. Malah belum tingkat 5. Nggak apa-apa, teman-teman. Sampai ke tingkat 6 sekalian nggak apa-apa. Saya masih istilahnya di sini kita sama-sama mengosongkan gelas ya. Saya juga sama statusnya dengan teman-teman. Saya juga belajar di sini. Teman-teman juga ada yang sudah sampai tingkat 6, luar biasa. Saya aja masih tingkat 4 ya, nggak masalah. Alhamdulillah, saya senang teman-teman kayaknya berantusias untuk belajar. Alhamdulillah, saya perhatikan grupnya ramai, banyak sekali peserta-peserta baru, dan ada yang dari Facebook masuk. Mbak Linda, terkhususnya Mbak Linda yang sangat rajin sekali memberikan iklan ke sana kemari. Saya lihat ya di Facebooknya, di grup saya itu saya selalu bantu untuk menebarkan lagi. Grup saya itu kalau nggak salah ada sekitar 8.000 anggota ya. Jadi mungkin 8.000-nya ngelihat, insya Allah, moga-moga. Nah, dengan adanya keilmuan seperti ini, alhamdulillah, ini sangat membantu kita dalam hal menyempurnakan lagi apa yang selama ini kita sudah pelajari di kelas transformasi jiwa, teman-teman.
Transformasi jiwa mengajarkan kita harus selalu untuk letting go. Terkadang masih ada yang belum klik di materi saya. Terkadang masih ada yang belum klik, belum ngeh apa ya, kok sulit banget ya dengan letting go ya, gimana caranya ya letting go ya. Terkadang ada yang seperti itu peserta. Begitu masuk di kelasnya Coach Hari, baru kena itu yang namanya letting go, baru dia ngerasa, oh ini. Karena maybe ada hambatan-hambatan energi atau ada hambatan cakra yang tersumbat di situ energinya sehingga kurang bisa legowo. Setelah dilancarkan malah setelah dibuka cakranya setelah diinisiasi oleh Coach Hari, malah jadi lancar tuh energinya. Dan itu yang menyebabkan sangat mudah untuk berperasaan letting go. Nah, ada orang yang modelnya seperti itu, teman-teman. Ada yang contoh Pak Denis ya, saya dengar katanya pernah diterapi. Oh, nggak salah, katakan nggak usah Pak Denis. Ada siapa lagi ya? Saya selaku seorang hipnoterapis ya, jadi saya juga berbagai macam orang yang pernah terapi dengan saya. Jadi tidak semua kasus juga yang saya bisa mampu tempuh dengan hipnoterapi, tapi bisa diselesaikan dengan terapi energi gitu loh. Nah, salah satunya nih terapi energi dari Reiki ini ada terapi energi. Ranah energi masuknya. Nggak bisa dengan komunikasi verbal, maka dengan komunikasi non-verbal, energi. Jadi kalau misalnya, salah satu contohnya, kalau satu diri kita ini ketumpangan dengan makhluk-makhluk yang biasanya numpang pada, apa nama istilahnya numpang makhluk lain numpang pada tubuh kita atau segala macamnya gitu. Jadi agak sulit di hipnoterapi, agak sulit di hipnosis. Maka dengan cara terapi energi ini insya Allah bisa. Dan terbukti kemarin Bapak siapa tuh ya yang dari Makassar ya, selama ini dia juga terapi ya, bukan terapi ya. Selama ini juga mungkin dia sudah banyak konsultasi dengan beberapa praktisi hipnoterapi. Tapi alhamdulillah ketemu dengan Coach Hari kemarin, ketahuan memang ada juga makhluk numpang di tubuhnya ya, sehingga diberesin. Dan setelah diberesin, insya Allah moga-moga mengarah ke sembuh ya. Jadi teman-teman, tidak semuanya apa yang kendala dalam diri kita itu bisa diterapi dengan cara verbal, mungkin non-verbal yang dibutuhkan. Non-verbal yang dibutuhkan ya. Jadi begitu teman-teman. Alhamdulillah kita ketemu dengan sosok seorang yang luar biasa ini, Pak Coach Hari, yang bersedia bergabung dalam kelas edukasi transformasi jiwa kita sebagai tambahan pemateri. Selama ini pematerinya kan cuma saya aja ya, teman-teman. Selama ini cuma saya aja, terus ditambah kemarin dengan Coach Agustina. Nah, sekarang ditambah lagi dengan Coach Hari. Jadi ini pengayaan pemateri di dalam kelas kita. Semoga dengan kita banyak belajar dari banyak guru, maka semakin banyak pengayaan keilmuan di dalam keilmuan dalam diri kita, maksudnya seperti itu teman-teman. Alhamdulillah teman-teman semua yang hadir di sini ini antusiasnya luar biasa. Ini sampai berapa nih, banyak yang hadir hari ini ya, luar biasa. Nah, saya ingin menyampaikan tidak lain tidak bukan, semuanya itu adalah dasarnya letting go ya. Kalau untuk tujuan apa ya, dengan gold reiki itu ya, ada afirmasi yang dimasukkan dalam gold reiki terus ditebar ke alam semesta, setelah itu di letting go kan saja, karena
Kita harus punya prinsip bahwasanya kita ini adalah anak semesta, maka semesta itu kita anggap sebagai orang tua kita. Anak kita ini seperti anak semesta. Jadi yang namanya orang tua kita tuh yang anggaplah kita seperti tak ubahnya seperti bayi. Bayi itu apa saja diberikan kebutuhannya oleh orang tuanya, maka kita seperti itu. Maka kita seperti itu. Kita menganggapnya seperti itu. Ya, kita ini anak semesta, semesta itu adalah orang tua kita. Seperti itu. Nah, kalau konsep berpikirnya sudah seperti itu jauh lebih bisa menyentuh itu namanya letting go. Teman-teman, seperti itu kira-kira. Kalau konsepnya sudah seperti itu. Tapi kalau misalnya belum nyentuh tuh, belum merasakan seperti itu, harus ya berarti harusnya lebih lebih ditekankan lagi, lebih belajar lagi ke arah mempunyai perasaan seperti itu. Lebih belajar lagi untuk mempunyai perasaan seperti itu. Perasaan kita adalah anak semesta. Semuanya sudah didukung, semuanya sudah disediain sama semesta. Seperti itu. Nah, ya itu tadi. Semuanya dilatih dari berperasaan positif. Ya, cakra, kebetulan dalam kelas ini kita dibukakan cakra kita satu-satu dan sering bermeditasi, sadar nafas itu yang perlu sekali ya, sadar nafas, karena sadar nafas itu membawa ketenangan teman-teman. Sadar nafas itu membawa ketenangan. Sadar nafas itu artinya kalau kita sudah sampai keterbiasaan kita dengan sadar nafas, lama-lama kita macam nggak mikirkan apa-apa, nol gitu. Pernahkah teman-teman waktu sadar nafas kayak gitu tiba-tiba macam antara tidur dengan tidak, bukan ya? Saya sering seperti itu. Nol itu macam tidur lah, macam nggak sadarkan diri gitu, nol gitu. Tetap bukan nggak sadar ya, sadar tetap, kalau dipanggil ya tetap nyaut, tapi nol gitu, nggak mikir gitu. Nah, pada saat waktu kita nol itu, kebiasaan kita pada saat sering menyentuh titik nol, ingat teman-teman, nol itu adalah isi adalah nol. Nol itu adalah keberlimpahan, nol itu adalah berkecukupan, nol itu adalah apa yang sudah nol itu diisi gitu. Apa yang sudah nol itu pasti diisi gitu. Kuantum apa namanya ya? Apa namanya? Kuantum, lupa saya namanya. Kuantum kosong ya? Lupa. Nanti saya coba ingat. Nah, kuantum ikhlas kok, kuantum ikhlas bukan? Kuantum ruang kosong. Nah, itu maksud saya. Ya, kuantum ruang kosong. Ruang kosong itu pasti diisi gitu. Jadi coba kita buat testimoninya buat teman-teman sudah belajar Reiki ini, coba kita buat testimoninya seperti ini. Bukan. Coba kita tes keilmuan kita yang sudah kita pelajari, kita praktik, coba kita tes. Kalau bagi di sini ada yang masih lajang nggak ya? Masih ada lajang nggak di sini? Yang belum punya jodoh, ya kan? Contoh, selalu menyediakan lemari untuk seolah-olah khusus pakaian pasangannya, padahal belum punya pasangan. Itu kuantum ruang kosong namanya itu, belajar kuantum ruang kosong. Kosong itu lemarinya, tapi dia sudah ngebayangin tuh disiapkannya pakaian untuk pasangannya. Atau yang belum punya mobil mungkin menyiapkan garasinya duluan. Menyiapkan garasinya duluan. Garasinya itu kan kosong tuh. Itu namanya belajar kuantum ruang kosong. Kosong. Tapi sebenarnya sudah diisi oleh perasaan kita. Sudah diisi oleh imajinasi kita, visualisasi kita. Kita menyiapkan garasinya, tinggal mobilnya ada di situ. Seperti itu teman-teman. Nah, kita buat seperti itu dengan menggunakan energi Reiki. Energi Reiki. Gimana caranya? Ya mungkin dari gold Reiki-nya, ditulis di tangan, terus masukkan dalam bola gold Reiki, terus ditebar ke semesta. Kita sudah menyiapkan ruangannya, garasi yang kosong itu, tapi nanti akan berisi, ya kita nggak tahu, nanti tiba-tiba saja. Dan saya sudah sering mempraktekannya begini ya teman-teman ya. Tapi nggak tahu ini ya. Benar-benar saya sering menguji coba pada bisnis saya. Kebetulan saya kan iseng-iseng lah sambil main forex saya teman-teman.
Saya tradingnya emas. Ya kan, saya tradingnya emas. Gitu. Nah, jadi bentar. Jadi begini teman-teman. Pada saat XAU lagi turun saya floating. Ini contohnya saya yang saya praktekin ya. XAU turun, saya lagi floating. Saya minta ini kalau bisa XAU-nya naik emas ya. Saya buat begini nih. Beginikan dulu kan sama kan? Ini terus ditulis ini. XAU naik menyentuh take profit. Terus saya buat begini. Dalam beberapa menit. Dan saya ngerasa permintaan saya itu sudah didengarkan dan diterima oleh semesta dan saya lepaskan. Nggak lama kemudian itu XAU benar-benar naik loh, cetar nyentuh take profit saya. Nah begitu juga saya buat saat waktu mau minta XAU diturunkan, saya minta turun dia, nggak masuk akal ya. Tapi terjadi teman-teman. Itu testimoni saya tuh teman-teman. Nah luar biasanya Reiki ini dicampur dengan keilmuan letting go kita gitu loh. Yang selama ini kita pelajari dengan keilmuan di transformasi jiwa tuh letting go, dicampur dengan ini kekuatannya jadi luar biasa teman-teman. Nah saya belum belajar yang namanya cokore itu, apa itu ya? Lambang cokore katanya Pak Widodo, dimasukkan pakai lambang cokore biar powerful. Nah, saya belum belajar itu teman-teman. Ya mungkin dari Coach Hari nanti ada kasih lambang cokore juga, belajar dari situ ya, kita pakai lambang cokore juga mengajukannya ke semesta biar lebih powerful. Nah, menariknya teman-teman di pembelajaran materi ketiga itu ada materi tentang membersihkan DNA dari karma buruk. Membersihkan DNA dari karma buruk. Kalau di pelatihan kelas Rise Up Energi saya ada namanya puasa ruwat. Puasa ruwat itu adalah puasa yang juga membantu kita dalam hal membersihkan DNA dari karma buruk. Puasa ruwat. Dan menariknya di kelas Reiki ini nggak perlu pakai puasa ya. Dan ternyata alhamdulillah, moga-moga ya bisa saja dulu leluhur kita pernah melakukan apa gitu ya. Dan belum terselesaikan oleh semesta, nyampe deh ke kita aja jadinya. Seperti itu. Ada yang istilah bahasa Jawa bilang sengkolo kantong bolong gitu. Leluhur yang berbuat, anak cucu yang kena. Sial aja dapatnya anak cucu. Nah, itu bagaimana cara memutuskan kesialan itu tadi? Dengan Reiki ini ternyata ada, teman-teman. Di materi 3, tingkat 3, teman-teman. Jadi, terkadang sudah afirmasi, sudah visualisasi, tapi kok belum dapat juga ya. Perasaan letting go sudah letting go juga. Tapi memang ada yang perlu dibersihkan juga yang dari sisi itunya, teman-teman. Leluhur pernah buat salah, kena ke cucunya, kena anak keturunan berapa. Kok bisa begitu? Secara energi bisa, teman-teman. Secara energi bisa. Makanya kita belajar di Reiki ini benar-benar bersyukur sekali, teman-teman. Kita ketemu keilmuan seperti ini. Dan ya alhamdulillah. Ada kolerasinya antara pembelajaran saya dengan pembelajarannya materinya dari Coach Hari ini. Luar biasa. Saya sangat sungguh orang yang diberuntungkan oleh Allah ketemu sama Coach Hari, dan kita semua di kelas transformasi jiwa ini ketemu dengan metode pembelajaran ini.
Semoga kita bisa semoga kita bisa mempraktekkannya ini sampai ke tingkat 9, teman-teman. Ya, ibarat seperti Brahma Kumbara itu sempurnanya sampai ajian serat jiwa tingkat ke-9. Bagi teman-teman yang pernah mendengar sandiwara radio Brahma Kumbara itu sempurnanya ajian serat jiwa tingkat 9. Sama seperti ini. Ya, teman-teman. Luar biasa. Ya, sekiranya teman-teman punya pertanyaan apa ya? Selama di sini sambil bertukar pikiran, saling mengisi. Tidak ada yang sempurna di diri kita. Pasti apa yang saya tidak dapatkan, mungkin saya dapat dari teman-teman yang belajar di sini. Apa yang saya tidak dapatkan, saya mungkin dapat dari pembelajaran teman yang belajar di sini. Teman-teman bertanya, itu menjadi informasi bagi saya, jadi pelajaran bagi saya belajar. Begitu teman-teman. Jadi kita sharing-sharing di sini teman-teman. Moga-moga teman-teman dapat memberikan kesaksian selama mempelajari ilmu Reiki ini teman-teman. Oke teman-teman, silakan kita sharing. Silakan, siapa yang mau sharing tentang pembelajaran selama ini? Silahkan, ada yang dipertanyakan. Apa kita lanjut dulu, Coach Hendra, nanti tanya jawabnya di akhir. Oke, lanjut. Ya kita apa nih sekarang? Inisiasi ya? Atau apa nih? Enggak, kita mendengarkan pencerahan dulu dari Coach Hari, itu manfaatnya, manfaat Siap. dan dari apa tentang Kundalini Reiki ini. Nanti ditanya jawab dan sharing-sharingnya di akhir ya, setelah pencerahan dari Coach Hari. Oke, terima kasih semuanya. Sebelum kita mendengarkan pencerahan dari Coach Hari, kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing dan kosongkan gelas masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan Coach Hari dimulai saja. Ya, terima kasih Linda, terima kasih Coach Hendra ya. Sambutannya luar biasa. Ya, mewakili teman-teman itu ya. Coach Hendra selalu hadir, selalu mewakili teman-teman. Bahkan nanti mungkin pertanyaannya juga banyak mewakili yang ada di teman-teman semua ya. Oke, kita mulai dulu dengan kesadaran murni ya. Kesadaran murni, kita afirmasi bareng-bareng dulu ya. Tadi doa kan sudah diawali oleh Sis Linda. Sekarang kita bersama-sama menirukan afirmasi dari saya. Silakan satukan tangan di depan dada. Tarik nafas panjang, kemudian buang lewat mulut. Saat membuang nafas, mengembuskan nafas, bersamaan dengan seluruh beban pikiran, beban hati, beban emosi terlepas. Tarikan nafas berulang kali, dan hembuskan nafas berulang kali. Oke, ikuti kata-kata saya dalam hati. Aku selalu menyadari keterhubungan dengan kesadaran tertinggiku, kapanpun, dimanapun. Dengan kuasa dan kehendak-Mu ya Tuhan,
terjadilah. Seluruh aktivitas yang aku lakukan dan aku kerjakan selaras dengan kuasa dan kehendak-Nya. Atas kuasa dan kehendak-Mu ya Tuhan, terjadilah. Aku selalu menyadari keterhubungan dengan kesadaran tertinggiku, kapanpun, dimanapun. Dengan kuasa dan kehendak-Mu ya Tuhan, terjadilah. Seluruh aktivitas yang aku lakukan dan aku kerjakan selaras dengan kuasa dan kehendak-Nya. Dengan kuasa dan kehendak-Mu ya Tuhan, terjadilah. Aku selalu menyadari keterhubungan dengan kesadaran tertinggiku, kapanpun, dimanapun. Dengan kuasa dan kehendak-Mu ya Tuhan, terjadilah. Seluruh aktivitas yang aku lakukan dan aku kerjakan selaras dengan kuasa dan kehendak-Nya. Dengan kuasa dan kehendak-Mu ya Tuhan, terjadilah, terjadilah, terjadilah. Heninglah sejenak, rasakan. Selesai, ucapkan syukur. Nah, Jadi ini Pak, bagi kayaknya tubuh malah merinding semua Pak. ya, nggak apa-apa. Oh iya. Itu sedang keterhubungan dengan energi kesadaran tertinggi. Iya. Kok merinding semua dari kaki sampai atas itu kayak nyetrum tuh. Ya. Ya, ini vibrasinya kan kuat ya. Jadi silakan masing-masing dirasakan vibrasinya supaya selalu terhubung dengan kesadaran tertinggi kita ya. Nanti soal kesadaran tertinggi ada pembahasannya lebih lanjut ya, banyak ya nanti ya. Ini bagi yang baru yang belum mengerti ya, belum tahu atau belum mengerti tentang Kundalini Reiki itu apa ya. Ini sekilas saya kupas sedikit ya. Reiki itu kan energi dari alam semesta ya, energi ilahi yang di alam semesta, energi hidup ya. Sedangkan Kundalini juga sama, cuman letaknya Kundalini itu kan energi yang ada di dalam diri kita, pemberian Tuhan ya. Dan ini selaras antara energi kita dengan alam semesta, sudah dari sononya, sudah dari awal dulu itu memang selaras ya. Saya mulai dari Kundalini dulu ya. Kundalini itu kan di dalam diri kita itu ada inti Kundalini. Inti Kundalini ada di tulang ekor ya. Itu awal mula penciptaan diri kita. Ya, mulainya embrio itu kan dari tulang ekor dulu itu. Terjadi itu ya. Itu ada energi inti yang disebut ya chi atau prana atau apa itu ya, inti energinya itu yang untuk membangkitkan, mewujudkan seluruh tubuh fisik kita ya, termasuk untuk urusan hidup ya, kekuatan hidup ini. Itu ada di inti Kundalini di bawah tulang ekor itu di situ ya. Nah, Kundalini di sini kita mengembangkan cakra-cakra karena di dalam diri kita ada 7 cakra ya. Itu termasuk dalam Kundalini ada 7 cakra selain inti Kundalini ya. Karena setiap cakra itu nanti akan mewakili, akan berfungsi untuk mengatur, menyeimbangkan seluruh sistem energi di dalam tubuh kita ya.
Itu kekuatan yang luar biasa, pemberian Tuhan di dalam diri kita, yang selama ini mungkin belum disadari atau belum dimengerti ya. Ketika ada orang yang menemukan energi ini, ada 7 cakra, ada inti kundalini, maka akhirnya diberi nama kundalini ya. Kundalini dari kata Latin ya, artinya tulang, artinya ular melingkar ya. Itu kan disimbolkan dengan ular melingkar ya. Tetapi inti kundalini masih tertidur ya. Kebanyakan orang masih tertidur karena yang memancar itu hanya energi-energi yang kecil ya, belum memancar malah. Kalau di cakra-cakra juga memancarnya hanya sebatas sebatas untuk hidup saja itu ya, untuk hidup saja. Nah, ini berfungsi untuk perkembangan spiritual kita, keterhubungan kita dengan keilahian dan lain sebagainya ya, keterhubungan dengan kreativitas, keterhubungan dengan kemampuan, power, daya hidup ya, rasa aman. Artinya hidup kita akan lebih berkualitas dengan membangkitkan dulu ya, aktivasi dulu cakra-cakra kita, kemudian healing penyembuhan diri kita. Ketika aktif kita ada melakukan penyembuhan untuk diri kita secara energi ya. Penyembuhan itu ada tekniknya banyak nanti. Yang sudah melakukan juga ada, ini di tingkat 3, mulai tingkat 1 sampai tingkat 3 itu ada ya, self healing, kemudian di tingkat 3 ada self treatment, nah itu akan membersihkan semuanya ya. Jadi itu healing, terus cleansing ya tadi. Cleansing itu membersihkan, termasuk itu tadi, termasuk dalam kategori healing ya. Karena yang dibersihkan bukan hanya di masa sekarang, tetapi di masa lampau atau masa lalu kita juga dibersihkan. Terus keterhubungan dengan DNA leluhur, misalnya kita membawa gen-gen negatif dari leluhur, itu dibersihkan. Ya. Kemudian keterhubungan dengan tempat-tempat yang pernah kita kunjungi, misalnya tempat-tempat yang berenergi negatif. Ya. Tanpa kita sadari kita pernah mengunjungi, tentunya kita pernah mengunjungi tempat-tempat tersebut walaupun kita sama sekali tidak merasa atau sama sekali tidak tahu ya tentang akan hal itu, tetapi itu akan mempengaruhi tali karma ya, tali karma dengan tempat-tempat negatif. Nah, tempat-tempat negatif itu biasa dipicu dengan misalnya tempat tersebut bisa karena pernah terjadi sesuatu di area tersebut atau tempat tersebut, sesuatu yang tragis mungkin atau sesuatu yang negatif lain dari manusia-manusia yang pernah hidup ya di situ. Nah, tempat itu akan merekam jejak energi-energi negatif tersebut. Nah, ketika kita suatu saat berkunjung atau melewati itu, kadang-kadang nyantol ya, itu energi negatif nyantol ke diri kita, jadi akan mempengaruhi kehidupan kita. Ya. Jadi ini secara energi kita kupas, kita bersihkan, kita cleansing, kita healing dari pusatnya ya, dari sumbernya langsung. Nah, ketika itu sudah dilakukan bagus ya, praktek self healing, praktek self treatment, diri kita akan bersih ya. Cakra-cakra itu akan bersih. Tidak ada sumbatan, tidak ada kerak-kerak energi yang menumpuk di situ ya. Akhirnya cakra itu kan sudah diaktifkan, tetapi masih banyak tumpuan energi negatif di situ ya, trauma masa lalu atau negativitas dari masa lampau atau negativitas dari DNA kita, negativitas dari tempat-tempat yang pernah kita kunjungi, itu terekam juga di situ ya. Nah, ketika sudah aktif kita bersihkan ya, kita cleansing, kita healing ya, dirawat, kemudian itu energi cakra-cakra kita akan murni, bersih, memancar keluar ya, memvibrasi, meradiasi orang, bahkan bukan untuk diri kita sendiri juga, tetapi untuk meradiasi orang-orang sekitar kita akan menjadi lebih baik gitu ya. Terus kemudian itu dari diri kita ya, dari diri kita. Kebangkitan itu dibantu oleh
kebangkitan kundalini kita itu dibantu oleh energi Reiki, ya, energi kehidupan, energi dari alam semesta, dari ilahi, ya. Itu sangat selaras. Jadi kebangkitan kundalini ini akan sangat aman karena sudah dibantu oleh energi Reiki. Ya, energi Reiki itu akan membuka jalur, membersihkan jalur-jalur energi nadis, istilahnya jalur-jalur nadis, ya, di diri kita, ya, jalur energi di tubuh ether kita. Itu banyak sumbatan juga, banyak kotoran, banyak, istilahnya kalau jalan, ya, kalau jalan tidak pernah dilewati itu kan pasti tumbuh semak-semak, belukar, tumbuh rumput tinggi-tinggi dan sebagainya, ya, seperti itu, ya. Ketika dibersihkan dengan Reiki ini, dibantu oleh Reiki, jalur-jalur itu, jalan itu sudah bersih dari semak-semak belukar, ada perempatan, ada pertigaan, itu kelihatan bersih, ya. Jadi nanti ketika dilalui oleh energi Reiki maupun energi kundalini kita sendiri, semuanya akan lancar, ya. Energi Reiki dan kundalini sifatnya menenangkan, ya. Jadi dengan kita belajar energi, tubuh kita dialiri energi, secara otomatis kita akan lebih tenang, ya. Ketenangan adalah sumber kebahagiaan apapun, dari sisi apapun, ya. Adanya orang kena sakit dan sebagainya itu awalnya karena nggak tenang, stres, banyak pikiran, ketegangan, kecemasan, ketakutan, dan lain sebagainya. Di situ banyak problem yang belum bisa diatasi, banyak persoalan yang belum bisa diatasi dengan sendirinya, ya. Di situ menumpuk menjadi ketegangan, ya, di dalam diri kita. Nah, secara otomatis di situ karena ada ketegangan saraf-saraf, ketegangan saraf energi juga, ya, nadi-nadi energi ketegangan, ya, karena yang mengalir itu bukan energi murni kita, tetapi energi dari emosi-emosi negatif kita, ya, energi negatif yang mengalir ke tubuh kita. Secara otomatis lama-kelamaan itu akan menjadi penyakit untuk diri kita. Jadi sumbernya itu. Nah, ketika banyak persoalan, ketika ada sakit dan sebagainya, coba kita aliri dengan energi Reiki, atau kalau kita sekarang kan kalau sudah naik tingkat 2, sudah kundalini Reiki, alirkan saja kundalini Reiki. Di situ ada energi double, ya, dari kundalini dan Reiki double. Itu sungguh luar biasa untuk diri kita, ya. Menjadi lebih tenang, lebih damai. Artinya tingkat level emosi kita akan naik, ya. Ketika level emosi kita naik, ya, di vibrasi yang tinggi, itu kita lebih rileks, lebih tenang, ya. Saraf-saraf kendur dan sebagainya. Itu secara otomatis nanti anggota tubuh ini kan cerdas, ya, akan bekerja dengan sendirinya untuk menyembuhkan dirinya, ya. Untuk Reiki sendiri, awal mulanya untuk kesadaran murni, ya. Energi Reiki kan dari alam semesta, dari keilahian, ya, dari ilahi. Itu energinya memang untuk kesadaran murni, walaupun memang untuk bisa menyembuhkan diri sendiri maupun orang lain, ya. Tetapi seiring perkembangan turun-temurun yang populer untuk penyembuhan, ya, untuk penyembuhan diri kita maupun orang lain, jarak dekat maupun jarak jauh. Enggak apa-apa, ya, memang itu yang terjadi. Tetapi di balik itu semua, di sini kita kupas, ya, bukan hanya untuk sekedar penyembuhan, tetapi untuk jalan menuju ke kesadaran murni, ya. Kundalini sendiri yang ada dalam tubuh kita itu ketika dibangkitkan tujuannya untuk kesadaran, ya. Karena kita akan terlepas dari trauma-trauma itu, terlepas dari sakit, ya, sakit hati, sakit emosi, sakit pikiran, sakit fisik juga, itu akan terlepas semuanya
secara otomatis mau apa lagi kalau nggak mau berkesadaran? Tentunya kita akan mengarah ke kesadaran, harus. Gitu. Dengan kesadaran murni ini, jiwa kita menjadi murni, diri kita menjadi murni ya. Bukan berarti suci ya, bukan. Saya tidak menyebut suci, tetapi itu murni ya, murni pemberian Tuhan ya. Artinya ketika kita hadir di sini itu kan sebuah kemurnian ya, muncul dengan kemurnian tanpa embel-embel apapun. Nah ini kita kembalikan, ayo kemurnian. Nah ketika kita sudah bisa murni seperti itu ya, setidaknya misalnya di tingkat 3 ada treatment, lakukan secara rutin, di situ akan membereskan diri kita, membersihkan diri kita dari seluruh negativitas. Nah ketika kita sudah beres, kita mau urusan kesehatan beres, untuk urusan finansial misalnya, ya tentunya pasti beres. Karena apa? Tidak terganggu dengan pikiran-pikiran negatif, tidak terganggu dengan perasaan-perasaan negatif, tidak terganggu dengan emosi-emosi level bawah. Kita sudah lost ya istilahnya. Kalau kata Coach Hendra, letting go. Ya benar-benar letting go itu. Jadi misalnya kita mencipta sebuah kebutuhan. Kita ciptakan. Ini aku punya keinginan seperti ini yang aku rubah jadi kebutuhan ya. Misalnya soal finansial. Silakan, tidak apa-apa. Kemudian kita gunakan teknik-teknik di dalam ini ya. Nanti ada teknik-teknik ya bagi yang baru nanti bisa, kalau sudah diinisiasi bisa mempraktekkan. Bagi yang sudah ikut inisiasi silahkan dipraktekkan ya. Intinya hanya mengalirkan energi ini saja ya. Prakteknya memang ada tekniknya, tetapi terkadang ada, setiap diri kan unik ya, punya cara sendiri, boleh, enggak apa-apa. Yang penting yang dialirkan kan energi ini, Reiki, Kundalini, Gold Reiki, atau yang lain-lain. Banyak di sini ada banyak energi ya di dalam Kundalini Reiki. Nah, untuk urusan finansial tentunya beres lah. Beres. Kita tidak akan pernah punya rasa takut miskin. Kita tidak pernah akan punya rasa takut nggak makan. Nggak akan pernah ada itu di situ. Nanti ketika sudah menjalani, sudah selaras ya. Kembali lagi, Coach Hendra bilang tadi, seperti yang Coach Hendra bilang, aku adalah anak semesta. Ya, kita akan selaras dengan semesta ini. Kita tidak akan melawan arus itu semua. Ya. Nah, apa yang kita lakukan, seperti afirmasi tadi, seluruh aktivitas yang kita lakukan dan kita kerjakan itu akan selaras dengan kuasa dan kehendaknya. Artinya kita tidak akan melenceng, tidak akan keluar jalur, tidak akan melawan arus semesta yang sedang terjadi. Kita akan bisa benar-benar berada di sini saat ini, ya, to be in the present moment. Itu ketika kita sudah mengalami belajar seperti ini ya, nanti akan pasti menemukan ya. Di sini arah saya untuk belajar Kundalini Reiki ini bukan untuk kesaktian ya, terus naik tingkat itu juga bukan hanya untuk bisa penyembuhan saja ya. Sayang sekali belajar seperti ini hanya cuma untuk penyembuhan saja kan sayang sekali ya. Padahal di dalam ruang ini, akasa energi ini ya, ini adalah ruang yang luas ya, luas. Banyak sekali yang harus kita bahas, banyak sekali yang harus kita praktekkan, kita pahami, kita praktekkan, kita analisa, ya. Kemudian banyak sekali lah yang harus kita lakukan di sini ya, untuk kesadaran ini, kesadaran murni ini. Kemudian ketika sudah bisa menganalisa, terus kemudian bisa mengaplikasikan, ya, bisa mengevaluasi, tentunya nanti akan bisa create atau mencipta ya. Bisa create, jadi bisa kreatif ya, bisa kreatif untuk membuat sesuatu ya.
Misalnya perpaduan antara energi ini dengan energi apa lagi untuk menciptakan sesuatu misalnya gitu ya. Nanti dirasakan, dipraktekkan. Oke, teman-teman yang masih baru kali ini bertemu ya di grup ini dan ikut webinar kali ini, silahkan kalau jika mau ada yang kurang jelas ditanyakan. Silahkan dulu. Silahkan ada yang baru. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Khususnya yang baru gabung ya. Ini yang sudah gabung semakin semakin kuat lah ya vibrasinya nanti. Kemudian nanti ada praktek, sesi praktek juga. Adakah yang mau bertanya teman-teman? Silakan Yang gak usah baru, malu. yang baru masih bingung sih kayaknya, masih bingung apa yang harus ditanyakan. Nggak apa-apa ya. Nanti kalau untuk masuk ke sesi Kundalini ini ya, pembangkitan dan sebagainya, itu memang harus attunement atau harus inisiasi atau diselaraskan ya. Itu nanti saya inisiasi, saya selaraskan tubuhnya dengan tubuh energinya dengan energi Reiki ya, energi alam semesta atau energi ilahi. Kemudian di tingkat 2 ada pembangkitan energi Kundalini dan diselaraskan dengan energi Reiki juga, nanti biar Reikinya yang membantu untuk pembangkitan Kundalini itu ya. Teman-teman ya, yang ingin dipertanyakan. Silahkan yang baru maupun yang lama tentang soal Kundalini masih ada yang belum jelas. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ya. Materi kemarin kan sudah cakra dasar ya. Oh ya, Saya Coach. Mbak Nur, silahkan Mbak Ya, Nur. maaf saya baru masuk. Tadi ada acara. Itu mau Oke. menanyakan kalau untuk self healing dengan Reiki itu misalnya yang self healingnya malam nggak apa-apa ya, kalau yang untuk Reikinya itu pagi gitu ya. Jadi bisa Ya. boleh ya, boleh di Boleh. waktunya. Oh ya udah. Ya, artinya Soalnya itu bisa kalau yang self healing itu kan lebih lama ya waktunya. Jadi kalau pagi itu tergesa-gesa. Jadi ya terima kasih Coach. Ya, jadi boleh ya. Self healing boleh digabung dengan lanjut dengan meditasi Reiki atau dipisah juga boleh. Tetapi saran saya, ini saran saja, silahkan itu sesuai kemampuan masing-masing, sesuai kelegaan masing-masing waktunya ya. Self healing sebaik-baiknya dilakukan saat pagi hari sebelum aktivitas. Itu paling bagus. Walaupun dilakukan siang maupun sore maupun malam ya juga nggak apa-apa sih. Cuman menurut saya ketika saya praktek self healing di pagi hari itu kita benar-benar kayak HP dicas 100% itu ya. Oh iya Coach. Efeknya. Jadi ketika setelah self healing pagi, aktivitas seharian sampai malam, sampai hampir subuh lagi, itu nggak terasa. Iya Coach, terima kasih arahannya. Ya. Habis Ya, subuh aja. Oh, silahkan. Ada pertanyaan Coach Hari. Silahkan Coach Indra. Mengenai perihal Ida Pinggala gitu. Mungkin teman-teman di sini kan masih bingung apa materi Ida Pinggala nanti akan dipelajari di sesi tingkat berikutnya atau gimana nanti? Ya, itu masuk dalam pembahasan kesadaran ya. Itu masing-masing punya fungsi. Nah, di Ida itu fungsinya mengalirkan energi yang bersifat dingin.
Kalau pinggala itu energi yang bersifat panas. Jadi itu ketika tubuh kita mengalami gangguan ya, misalnya flu dan lain sebagainya, itu kan tubuh kita merasa kedinginan ya, sangat dingin, tetapi suhu tubuh kita naik malah ya, di situ. Betul. Nah, itu fungsinya seperti itu ya. Seperti misalnya orang-orang Kundalini ini akan bisa menyesuaikan tubuh ya. Misalnya di saat cuaca ini terik ya, panas sekali, ketika Kundalini itu sudah bangkit di diri orang tersebut, itu enggak terlalu kepanasan, jadi bisa menyatu, nggak apa-apa. Teman-temannya mungkin apa ya, pada ribut kepanasan ya, atau sebaliknya Pak, saat dingin, cuaca dingin sekali, orang-orang Kundalini tidak terlalu kedinginan, jadi biasa saja gitu ya. Itu yang terjadi, mampu menyeimbangkan ya. Iya. Dengan itu banyak contoh misalnya. Secara otomatisasi gitu ya. Otomatis itu karena nadi Ida dan Pinggala itu. Ya. Terus di tengah itu kan ada jalur namanya jalur Susumna, itu jalur dari tulang ekor menuju cakra mahkota. Tulang sumsum ya, melalui tulang sumsum, yaitu jalur Susumna. Itu jalur spiritual kita, jalur kesadaran kita itu. Nah, nanti ketika sudah berlatih Kundalini, terus berlatih ya, cakra bersih, kemudian nanti ada, ketika sudah tingkat 9, ada sesinya nanti saya bangkitkan inti Kundalini. Nah, inti Kundalininya dibangkitkan. Membuka gulungan-gulungan untuk naik ke atas ya, itu untuk kesadaran. Sangat membantu kesadaran, keterhubungan dengan spiritualitas keilahian ya, di situ. Nah, ya, cuma mewakili pertanyaan teman-teman. Kayaknya saya bertanya gini biar teman-teman tahu juga. Ya, itu contoh ya, nadi Ida Pinggala itu fungsinya, contoh ya, ketika kayak biksu-biksu di Tibet sana, kalau meditasi itu kan di gunung ya, di gunung yang penuh salju. Mereka tidak menggunakan jaket ataupun celana, enggak. Mereka duduk di salju, begitu saja saljunya juga mencair kok. Gitu. Iya ya. Kan pakaiannya cuman apa ya, kain diikat-ikat. Gitu, selempang. Ya. Mereka itu Kundalininya bangkit, bagus ya, karena banyak meditasi di situ ya. Dan itu jalur nadi Ida Pinggalanya malah sudah hilang, Coach Hendra ya, sudah hilang, sudah dimakan jalur Susumna. Oh, jalurnya malah udah hilang ya? Iya. Ini nanti kalau ketika teman-teman sudah bagus, Kundalininya bangkit bagus, itu kan membesarkan jalur ya, Susumna itu besar, jalur yang sampingnya itu kemakan, jadi tinggal satu jalur yaitu cuma satu jalur. Sumsumnanya yang tinggal sumsumna besar gitu ya? Betul. Jadi itu benar-benar sudah lebur, sudah menyatu, dan itu jalurnya besar sebesar tubuh, bahkan lebih lebar. Itu luar biasa itu. Ya. Bu Nur Fatimah ada pertanyaan. Silahkan Bu Nur. Terima kasih. Saya mau nanya gini Pak, apa ada kemungkinan gitu untuk memiliki kemampuan yang seperti Bapak bilang tadi itu tanpa melalui pelatihan? Karena saya pernah mengalami beberapa kali peristiwa gitu ketika ini sudah lama sih di suhu yang sangat dingin, malah bisa menyesuaikan diri jadi tidak menggigil, begitu pun sering juga ketika suhu panas, ketika orang kegerahan, saya malah santai-santai aja. Maksud saya apakah ada kemungkinan orang yang memiliki kemampuan itu tanpa melalui proses pelatihan begitu Pak? Ada, banyak ya, ada banyak. Itu semacam gift juga dari semesta ya, dari Tuhan, bahwa ada orang yang memang sudah bangkit ya dari sononya ya, entah itu inti Kundalininya, entah itu cakra-cakranya gitu.
sama ada satu hal juga yang saya merasa aneh Pak dengan diri saya, ndak mampu menyelam di air. Seringkali kepengen seperti teman-teman kan bisa menyelam, dan saya setiap kali menyelam mesti muncul lagi ke permukaan. Sampai pernah waktu ke tempat pariwisata yang ada wisata bawah lautnya, itu saya harus berpegangan di bawah perahu baru bisa ngelihat bawah. Gitu. Nah, waktu saya coba di air tawar yang airnya sampai lutut pun malah ngapung gitu. Jadi apa saya terlalu ringan gitu, jadi nggak bisa nyelam intinya. Ya, Ibu Nur sudah ikut inisiasi apa belum ya? Inisiasi singkat kemarin malam Rebo. Hari Rebo. Inisiasi. Ya, oh iya ya, betul. Saya lupa soalnya banyak kan nggak ingat. Yang ingat Linda itu ada catatannya kalau. Rebo itu Pak. Ya, artinya Ibu Nur sebetulnya sudah diperlihatkan di situ, ya. Sudah diberi, ya kayak kalau kata orang banyak itu kode alam ya, kode alam. Bukan kode alam buat togel, bukan ya. Maksudnya sinyal-sinyal dari semesta, ya, sinyal-sinyal dari semesta untuk diri kita ya. Selalu ada sebetulnya. Nah, cuman sekarang disadari Bu Nur ya, ketika tidak bisa menyelam di air, ya artinya Bu Nur itu nantinya harus bisa berjalan di atas air. Nggak bisa nyelam, benar-benar nggak bisa nyelam. Berapa kali saya coba masukkan kepala berenang itu mesti plung ke atas lagi itu ya. Kok saya nggak bisa nyelam ya gitu. Ya itu artinya sudah tanda-tanda bahwa Bu Nur nanti harus bisa berjalan di atas air. Yang saya maksud berjalan di atas air itu Bu Nur harus bisa melampaui pikiran, ya. Itu. Bukan berarti jalan di atas air, bukan. Maksudnya pikiran itu kan seperti air ya, beriak, ada gelombang, ada ya selalu bergerak dan sebagainya. Gitu. Ya Bu Nur nanti itu sudah diberi paham oleh semesta, nanti harus bisa melampaui itu ya, karena di dalam kesadaran murni ini akan melampaui pikiran, ya, melampaui tubuh dan pikiran, melampaui ruang dan waktu. Ya, sampai begitu, sering dibilang aneh, bahkan suami juga sering bilang aneh gitu di. Ya. Kamu orang kedinginan, kamu ini gitu. Ya. Dan orang kepanasan, saya malah nggak panas tuh gitu kayak tadi. Nggak panas. Ya, itu memang ada ya seperti itu. Cuman terkadang ada orang yang memang punya bangkit secara kundalinya itu bangkit sendiri, entah karena dia mungkin merapalkan sesuatu amalan-amalan atau mungkin melek ya, wirid-wirid yang ribuan kali atau apa, itu bisa membangkitkan kundalini, bisa. Tetapi itu tidak terkontrol ya, liar dengan sendirinya, tanpa saktipat atau tanpa pembimbing. Nah itu kadang-kadang suka menjadi sindrom ya, sindrom kundalini ya, karena jalurnya belum dibersihkan tapi dia sudah naik ya, akhirnya naiknya energi itu bisa nyumbat-nyumbat, ada sumbatan itu notok-notok gitu ya, nyembur-nyembur tapi nggak